wa Rasulullah Nabi abadah. Hadirin rahimakumullah, marilah kita mencoba menjembatani pembicara yang berlalu, yaitu membahas masalah Iqra. Jadi Iqra itu dahulunya untuk memukul mental orang jahiliyah Arab. Kalau sekiranya kamu orang kuat, orang baik atau orang pintar, asal kamu dari segumpal darah. Itu pukulan mental. Yang kedua, ada yang disampaikan Pak Ustadz Kaidir tadi, mengoptimalkan informasi Al-Quran ini. Kita telah disiapkan oleh Allah SWT, yaitu namanya otak. Nah, kalau istilah modernnya namanya talabus, amigdala, neokortex, dan corpus callosum. Jadi antara isi otak kita itu tuh beratnya lebih kurang 1,5 kilo atau 1,7 kilo on. Itu mengapung. Jadi kalau dia mengapung berarti berputar. Kalau istilah Padangnya itu namanya bisa berputar dan bersirkulasi, namanya KKO, kinci otak. Jadi kalau ini kita optimalkan dengan Iqra ini, kita akan mencoba kok sekumpal darah, tentu ada yang mengalir. Jadi kalau ada mengalir, bahkan ada yang menetes. Jadi disinilah kalau umpamanya kita mau melakukan penelitian, di darah yang menetes itu ada namanya MRA atau DNA. Jadi DNA itu tuh beberapa pakar melakukan penelitian, dimasukkan ke labor, di foto melalui sinar inframerah 4 dimensi. Selama 4 tahun lebih kurang dia melakukan penelitian, maka disampaikannya lah kepada Allah SWT, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Dia berdoa terus, akhirnya pada tahun keempat, bulan keempat, maka muncullah di dalam monitor itu, lahirlah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah ini nampaknya duluan daripada Iqra. Nah, jadi kalau kita mau melakukan penelitian sehingga darah mengalir itu ada DNA itu dalam ilmu medis kedokteran namanya limbah atau cangkang. Nah, jadi di dalam DNA itulah sekarang kita bisa menentukan silsilah keturunan. Jadi kalau ilmu ini bisa dikembangkan oleh umat Islam, dengan darah mengalir tadi kita akan bisa menguasai medis. Kita bisa cari uang. Kan begitu caranya kan? Jadi kalau sekiranya umat Islam mau belajar seperti alam tadi, alam itu sebetulnya kita bukan belajar mengoptimalkan potensi otak kita tadi untuk mengelola alam ini, sehingga kita itu menjadi orang Islam, bukan diukur dengan panjang jenggotnya, cangkrang celananya, hitam keningnya, atau dalam jilbabnya, tapi tidak. Berapa mampu kita mengambil informasi Al-Quran ini untuk mengelola amanah, sehingga kita itu menjadi pemimpin, sehingga kita tidak bisa dijadikan orang menjadi badan percobaannya. Untuk mewujudkan ini, seluruh umat Islam harus mampu bermimpi untuk menghidupkan informasi Al-Quran ini, sehingga kita tidak dijadikan orang lain untuk percobaan mimpi-mimpinya. Seperti sekarang, tutup mulut, sehingga iman kita berputar di kepala. Kadang-kadang kita tumbuh curiga, tumbuh benci. Ini perlu kita sampaikan untuk mengingatkan umat Islam kembali bahwa Iqra itu bukan sekedar dibaca, tetapi kita kembangkan untuk merentas dan menjadikan kita itu sebagai pemimpin di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini membawa suatu barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kami juga mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Surah ini merupakan surah yang pertama diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Pertama-tama sekali Allah perintah membaca. Jadi Allah belum perintah yang namanya solat, belum ada puasa, belum ada zakat, dan belum juga ada haji. Yang ada Allah perintah bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah oleh engkau ya Muhammad nama Rabbmu, nama Tuhanmu yang telah menjadikan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menjadikan manusia dari alaq. Kita awal pertama membaca. Membaca yang dimaksud sini bukan sekedar membaca di mulut saja atau lisan. Membaca ini yang dihendaki Allah mengaktifkan pikiran. Pikiran kita ni harus kita aktifkan supaya berfungsi. Jadi orang banyak mengartikan hanya membaca gitu saja. Kalau membaca gitu saja, bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita? Jadi kata Allah, bacalah ya Muhammad nama Rabb kamu yang menjadikan kamu dari alaq. Alaq itu kalau banyak yang mengartikan segumpal darah, itu yang artinya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, alaq itu yang diartikan suatu yang melekat. Yang melekat atau yang suatu melengket, bisa, atau menempel. Ini jadi dalam yang menempel itu bagaimana kejadiannya? Itu terjadi di rahim wanita, itu terjadi pembuahan, atau dalam bahasa asing dikatakan zigot namanya, akan menempellah di rahim wanita. Itulah yang dikatakan alaq, yang menyerupai darah kental atau segumpal darah. Mudah-mudahan kita dengan diajarkan oleh Allah mempelajari tentang kejadian manusia, sehingga kita tahu itulah asal kejadian kita dari segumpal darah kalau dalam bahasa yang biasa-biasanya. Jadi untuk lebih lanjut, saya meminta juga di sini ada dua pakar kita di sini untuk dapat menyampaikan yang lebih terinci lagi kepada Bapak. Waktu dan tempat disilakan.